Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hada, dalam tutorial online mata kuliah pengantar statistik di Universitas Terbuka. Nah, pada sesi kali ini, kita akan belajar mengenai penyederhanaan data atau mengubah dari data mentah menjadi data berkelompok, seperti ini. Nah, pengubahan data ini sesuai dengan tugas yang telah saya berikan di e-learning Universitas Terbuka sebagai tugas mahasiswa semuanya. Nah, mohon nanti tugasnya dikerjakan dengan baik dan mengikuti langkah-langkah atau tutorial ini. Insya Allah setelah rekan-rekan semua mengikuti tutorial ini, rekan-rekan semua akan bisa untuk menjawab soal pertanyaan yang telah saya berikan. Nah, ini sudah saya berikan contoh data. Ini misalkan ya, pura-puranya data hasil nilai ujian mahasiswa. Itu ya contohnya. Ini datanya sekedar disajikan aja. Ini ada apa ya? 20. Ada 20 mahasiswa yang mengikuti ujian. Kemudian hasilnya ini. Nah, selanjutnya kita akan mengubah ke dalam tabel interval data berkelompok. Langkah yang pertama, kita akan mencari rumus. Ya, catatan ya. Jadi, ketika kita merubah tabel seperti ini, tidak sekedar dirubah aja, tapi ada rumusnya. Untuk menentukan panjang kelas interval. Ini saya keluarkan dulu rumusnya. Nah, ini dia rumusnya. Rumus untuk menghitung atau mencari panjang kelas interval. Kita analisis dulu rumusnya. P ini simbol dari panjang kelas interval. Nah, terus kemudian R adalah range ya. Range itu pada video tutorial sebelumnya telah saya ajarkan bagaimana cara mencari range. Ada rumusnya tersendiri. Tapi sangat simpel ya, range itu rumusnya adalah batas atas atau nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Langsung saja kita hitung ya. Ini saya keluarkan dulu rumus ringnya. Nah, ini rumusnya adalah X atau nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nah, data ini nilai paling tinggi atau X max-nya berapa? Kita ketemukan 20. Langsung saja kita tulis di bawahnya X max-nya 20. Dikurangi. Nah, X min adalah nilai terendah, nilai minimal. Nah, dari data ini nilai minimalnya adalah 1. Ini data terendah. Langsung kita tulis di sini 1. Nah, berarti X-nya ketemu 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Ini adalah X-nya atau R-nya. Sekarang kita masuk ke kebutuhan rumus yang kedua. Kebutuhan data ya, kita butuh data K. K itu adalah banyak kelas interval, simbolnya K. Nah, saya keluarkan dulu rumusnya untuk menghitung banyak kelas interval. Nah, ini dia rumusnya. Banyak kelas interval rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Langsung saja kita tuliskan. 1 ini ya udah rumus ya, jadi langsung tulis aja 1. 1 ditambah 3,3 log. Nah, N ini adalah banyak data. Banyak data ini, banyaknya itu maksudnya frekuensinya ya. Jumlahnya 20 kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maksudnya itu ya. Jadi lognya adalah jumlah jumlah datanya atau jumlah frekuensinya. Bukan semuanya dijumlahkan ya, tapi tadi jumlah datanya. Tadi 20. Oke. Sekarang kita hitung, tinggal menghitung. Sama dengan 1 tetap ditulis, terus dulu tambah 3,3 log 20. Ini pakai kalkulator aja. Log 20, berarti kalikan ya. Hasilnya log 20, sebentar saya hitungkan dulu. Log 20. 1,3. Oke. Langsung kita jumlahkan. 1
1 ditambah 3,3, maaf, langsung ya, 3,3 kali 1,3. Hasilnya 4,29. Oke. Kita jumlahkan langsung, 4,29 tambah 1 berarti 5,29. Nah, khusus untuk mencari nilai kelas ini ya, untuk interval ini, semua hasilnya dibulatkan ke atas. Kenapa? Karena ketika kita dibulatkan ke bawah, nanti ditakutkan ada data yang tidak masuk. Kalau dibulatkan ke atas, pasti semuanya datanya akan masuk. Jadi, khusus pada bagian ini, pembulatannya mengikuti kaidah bahwa pembulatan hasil berapapun dibulatkan ke atas. Kita bulatkan ke atas, berarti jadi 6. Oke. Nah, kita sudah punya data ring, sudah punya data banyak kelas interval, langsung kita masukkan ke rumusnya ini. Jadi sama dengan R-nya ketemu 19, terus kemudian per K-nya ketemu 6. Sama dengan 3,17. Nah, ini sama, kita bulatkan ke atas. Jadi 4. Jadi kelas intervalnya yang akan masuk ke sini adalah 4. Sudah tahu kan kemarin cara menghitung kelas interval? Jadi dalam menentukan kelas interval atau menghitung kelas interval itu data pertama dihitung. Misalkan, contoh, ini data terendahnya kan 1, berarti 1, 2, 3, 4. Dimulai dari 1. Oke. Bukan 1, 2, 3, 4, bukan, tapi dimulai dari 1. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Sekarang langsung kita tulis. Nah, kelas interval dimulai dari data terkecil. Data terkecilnya tadi kan 1. Berarti langsung tulis kita 1 sampai 4. Nah, ketemu kan 4. Bawahnya lagi. Jadi 5 sampai, tetap ya, intervalnya 4. Jadi 5, 6, 7, 8. 8. Itu ya. Terus bawahnya lagi 9 sampai, jadi 9, 10, 11, 12. 12. Seperti itu. Terus kemudian 13 sampai 16. Kemudian terakhir 17 sampai 20. Pas ya. Ini kelas ke itu maksudnya gini aja sih, kelas ke-1, kelas kedua, kita cuma urutan aja sih, angka aja. 2, kelas ke-3, kelas ke-4, kelas ke-5. Berarti ini kita punya 5 kelas ya di sini. Berdasarkan perhitungan interval ini kita dapatkan 5 kelas. Nah, sekarang kita melihat batas nyata kelas. Sebenarnya dalam penelitian sosial, data batas nyata kelas ini jarang dipakai. Tapi untuk sekedar pengetahuan saja. Jadi batas nyata kelas ini adalah didapatkan dari interval ini, di mana nilai bawah dikurangi 0,1, nilai atas ditambah 0,1. Jadi gini, 1 dikurangi 0,1 sama dengan 0,5. Sampai 4 ditambah 0,1, 4,5. Maaf, ditambah 0,5. Jadi yang bawah dikurangi 0,5, yang atas ditambah 0,5. Ya, 0,5, bukan 0,1, maaf. Nah, ini lagi bawah 5 dikurangi 0,5 sama dengan 4,5. Sampai 8 ditambah 0,5, 8,5. Gitu terus ya. Pokoknya yang bawah ini dikurangi 0,5, yang atas ditambah 0,5. Langsung saya tulis aja. 8,5 sampai 12,5. Terus ini berarti 12,5 sampai 16,5. Oke, terakhir 16,5 sampai 20,5. Gampang kan? Semoga nggak bingung ya.
sekarang kita menentukan frekuensi. Frekuensi ya. Jadi frekuensi ini adalah jumlah atau frekuensinya itu nilai yang antara 1 sampai 6 itu jumlah 1 sampai 4 itu jumlahnya berapa sih gitu loh ya. Sekarang kita analisis dari data ini. Jadi yang nilainya 1 sampai 4 jumlahnya berapa? Kita hitung dulu, kita cari dulu satu-satu. Ya, kita coret aja ya supaya gampang. Ini 1. Masuk di sini kan, termasuk dalam sini kan 1 itu. Terus jadi yang masuk nilai ini adalah nilai 1, 2, 3, 4. Gitu ya maksudnya. Paham kan ya? 1, 2, 3, 4. Nilai antara 1, 2, 3, dan 4 itu nanti masuk di sini. Nah, oke. Jadi nilai ini 1, terus ini 2, terus 15 nggak masuk, ini nggak masuk. Cuma 2 ya berarti. Oke, kita tulis di sini 2. Nah, lanjut ke selanjutnya. Interval antara 5 sampai 8. Jadi yang nilainya 5, 6, 7, 8 gitu ya. Ini 5, 1, 6, ini 2, 7, 3, 7, 4. Ada lagi nggak? 4, 7 sampai 8. Oh ini satu lagi, 8. Berarti 5 ya. Ada 5. Terus lanjut. Nilai antara bukan antara, nilai mulai 9, 10, 11, 12. 9. Ini 9 masuk, ini 1. Terus 10 masuk. 2. 10 ini kedua. Terus 11 masuk. 3. Udah habis ya. Berarti 3. Tulis di sini 3. Selanjutnya nilai 13, 14, 15, 16. Nih 15 masuk ya, 1. 14 masuk, 2. 15 masuk lagi, 3. 15 masuk lagi, 4. Terus 17 nggak masuk, 16 masuk lagi, 5. Terus 13 masuk lagi, 6. Berarti ada 6. Tulis di sini, 6. Terakhir, berarti sisanya terakhir kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4. Terus kita jumlahkan. Apakah frekuensinya 20? Kalau udah 20 berarti benar. 2 tambah 5, 7. 7, 8, 9, 10. 10 tambah 6, 16. 16 tambah 4, 20. Berarti sudah benar, 20. Terakhir kita menghitung persentase. Persentase gampang sih ya. 2 per jumlah ini. Jadi nilai frekuensi ini masing-masing nanti per jumlah keseluruhan kali 100. Jadi 2 per 20 kali 100. Dapatnya 10. Gampang ya. 5 dibagi 20 kali 100 sama dengan 25. Terus 3 dibagi 20 kali 100, 15. 6 dibagi 20 kali 100, 30 ya, 30. Terus 40, 4 maksudnya 4 dibagi 20 kali 100, 20. Terus kita jumlahkan 10, 25, 15, 30. Kita jumlahkan ya, 10 ditambah 25 tambah 15 tambah 30, 10. Oke, ketemu 100 ya. Kalau sudah ketemu 100 berarti sudah benar. Nah, ini adalah tugasnya untuk membuat seperti ini. Dari data mentah yang telah saya sajikan itu dirubah ke dalam tabel seperti ini. Ini yang paling penting sebenarnya cuma interval sama frekuensi. Dalam penelitian biasanya dipakai itu, interval sama frekuensi. Jadi setidaknya minimal teman-teman harus bisa interval sama frekuensi. Karena kalau batas nyata kelas ini gampang ya, cuma nilai interval bawah ini kurangi 0,5 sama atasnya ditambah 0,5. Kalau persentase ya gampang lah, udah biasa. Oke, demikianlah pembahasan dari saya. Mohon tugasnya dikerjakan dengan baik supaya dapat nilai sempurna. Oh iya, sebenarnya kalian sudah saya inbox di e-learning universitas terbuka.
isinya adalah email yang saya dapatkan. Emailnya isinya surat ya, surat pemberitahuan dari Wakil Rektor Universitas Terbuka Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan. Nah, isinya sebagai berikut. Sehubungan dengan adanya larangan pemerintah untuk berkumpul dan keluar rumah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, maka pelaksanaan evaluasi hasil belajar mahasiswa pada semester ini 2019-2020 akan dilakukan melalui layanan pembelajaran sebagai berikut. Bagi mahasiswa yang mengikuti tutorial online atau tuton, nilai akhir mata kuliah sepenuhnya bersumber dari nilai tuton. Oleh karena itu, marilah para tutor mendorong mahasiswa untuk aktif mengikuti kelas tuton, mengerjakan tugas tuton, merespon semua soal diskusi, serta mengklik kehadiran pada setiap sesi di e-learning. Mengingat pentingnya nilai tuton dalam penentuan nilai akhir mata kuliah semester ini, maka kami memperpanjang masa due date untuk tugas menjadi 2 minggu, sebelumnya 1 minggu, dan diskusi menjadi 3 minggu, sebelumnya 2 minggu. Apabila ada mahasiswa yang mendapat nilai di bawah 50, maka diberikan 1 kali kesempatan untuk memperbaiki jawabannya. Berdasarkan surat edaran tersebut, maka tutorial online ini sangat penting, maka saya mohon keaktifan dan dari rekan-rekan semuanya, terutama dalam 3 hal tadi ya, merespon diskusi yang saya berikan di e-learning, menjawab tugas, salah satunya tugas yang saya berikan ini, kemudian yang ketiga, jangan lupa absensi, mengklik itu ya di e-learning. Jadi 3 itu. Karena nilai akhir teman-teman semua di semester ini, mata kuliah pengatas statistik sepenuhnya dari hasil tutorial online ini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman tetap semangat belajar, semangat mengikuti tutorial online ini, dan bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.